Dalam landscape industri manga dan anime, sejumlah nama telah mendulang pengaruh global yang luar biasa melalui penjualan manga hingga warisan visual yang abadi. Komikus-komikus tertentu terbukti menjadi pionir dan ikon budaya populer modern. Berikut 5 mangaka yang sangat berpengaruh dalam industri anime Jepang. Eiichiro Oda dikenal sebagai pengarang seri One Piece, manga terlaris sepanjang masa. Serial ini bukan sekedar komik, itu adalah fenomena budaya. Oda terus memimpin kisah kru topi jerami dalam One Piece yang memasuki perjalanan terakhir di Grand Line, sementara animenya terbaru memasuki Art Egghead. Adaptasi film dan live action One Piece baik di layar lebar maupun Netflix mendapatkan sambutan hangat dari komunitas global. Kesuksesan multiplatform ini memperkuat status Oda sebagai figur sentral yang membentuk standar shonen di era modern. Hajime Isayama menjadi sorotan sebagai pencipta Attack on Titan, manga yang dianggap sebagai salah satu seri paling berpengaruh dan laris di era kontemporer dengan sirkulasi melebihi 100 juta kopi hingga Desember 2019. Adaptasi animenya menuai pujian global dan membawa fenomena AOT ke ranah mainstream internasional. Kisah yang gelap dan kompleks dengan tema politik, perang, dan eksistensi manusia mengangkat manga ini ke panggung utama industri hiburan global. Isayama telah merevolusi narasi post-apokaliptik dalam manga dan anime modern. Takehiko Ino memulai debutnya lewat manga Purple Marple tahun 1988 dan Chameleon Jail tahun 1989 sebelum mencetak sejarah lewat Slam Dunk, fenomena olahraga yang meroketkan popularitas basket di Jepang dan Asia. Serial ini dikenal dengan kualitas visual yang dinamis dan storytelling emosional. Seri berikutnya termasuk Voga Band, reinterpretasi epik dari kisah samurai legendaris Miyamoto Musashi, dan Better yang tersedia online dalam versi Jepang dan Inggris. Karya-karyanya dikenal karena integrasi antara seni visual yang kaya dan cerita yang mendalam, membuat Inoue menjadi panutan generasi mangaka berikutnya. Akira Toriyama yang tutup usia pada 1 Maret 2024 dikenal luas sebagai penulis utama seri Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, serta Dr. Slump. Ia dijuluki Godfather dan God of Manga karena inovasi visual dan naratif yang mendasar. Toriyama berhasil menjual lebih dari 260 juta kopi Dragon Ball secara global dan juga berkontribusi sebagai karakter desainer untuk video game populer seperti Dragon Quest, Chrono Trigger, dan Blue Dragon. Menandai jejak luar biasa dalam budaya hiburan lintas format, ia dianugerahi penghargaan seperti Cavalier Ordre des Arts of des Letters Prancis dan Hall of Fame di Harvey Award pada akhir 2024. Masashi Kishimoto dikenal sebagai kreator Naruto, satu dari Big Three Shonen bersama One Piece dan Bleach. Serial ini menjadi ikon global sejak awal 2000-an dan membentuk generasi penggemar shonen dunia sebelum Kishimoto memulai dengan pilot manga seperti Karakuri tahun 1995 yang melahirkan penghargaan Hopstep serta serial olahraga bisbol seperti Yu-Gi-Oh! Dan One Shot Bench. Ia kemudian menulis Samurai 8 The Tale of Hachimaru tahun 2019 hingga 2020 dan saat ini terlibat langsung dalam serial sequel Boruto to Blue Vortex sejak November 2020. Meskipun generasi mereka berbeda, semua komikus tadi berbagi ciri membuat dunia cerita yang luas, karakter memorable, dan kendali naratif yang kuat. Oda dan Kishimoto menekankan persahabatan dan perjuangan, ciri khas shonen, sedangkan Isayama membawa tema dewasa dan sosiopolitik. Inoue menyeimbangkan dinamika visual dengan kedalaman emosional, dan Toriyama menyederhanakan kompleksitas melalui desain jenius dan humor. Serial mereka sukses tidak hanya lewat manga cetak, tapi juga adaptasi anime, film, merchandise, hingga game. Contohnya Dragon Ball dan One Piece menjadi franchise lintas media yang mendunia. Adaptasi live action One Piece memperluas audiens, sementara Attack on Titan menginspirasi diskusi budaya dan teori penggemar global. Dan bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa.